Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di lokasi Komplek Gria Branwir, tempat saya jualan bubur. Ini sudah jam 8 pagi. Sudah dapat uang 150.000 ya, alhamdulillah. Tapi kemarin di Kampung Jati itu dari jam 12 sampai jam 7 jualan mie ayam, jualan bubur ayam dan jualan donat. Itu Allah takdirkan ya, saya dapat 0 rupiah ya. Sekarang dapat 150. Jual bubur ayam mereknya sama, ojo lali, rasanya juga sama ya. Jadi memang innallaha, sesungguhnya Allah itu ya basutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu yang meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa saja yang dikehendaki. Walakinna, tetapi kebanyakan orang itu aksarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan orang itu nggak ngerti bahwa yang ngatur rezeki itu Allah. Kita cuman masak, mendisplay barang ya, dan betul-betul tidak berdaya membolak-balikkan hati konsumen sehingga datang dan membeli apa yang kita tawarkan, kecuali betul-betul Allah yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati dan mengasih, berikan rezeki ya. Dan sekarang kita bicara Jokowi aja yang isunya nggak habis-habis soal duit. Katanya ada bunker, tempat penyimpanan uang yang rahasia di rumahnya di Solo. Jadi isunya melebar kemana-mana, dan isu-isu itu betul-betul membuat Jokowi itu terpukul ya. Mungkin di Indonesia ini satu-satunya ya mantan presiden atau pribadi yang sedang dikempur ya oleh civil society. Itu hanya Jokowi dan kawan-kawan terdekatnya. Itu nggak ada yang bela ya. Kawan-kawan terdekatnya itu nggak ada yang muncul karena juga nggak mau ngambil risiko, mau langsung dikempur sekalian ya. Contoh orang yang terdekat itu misalnya Luhut ya, itu nggak bisa dia melakukan pembelaan kecuali mengatakan bahwa orang yang mengkritik Jokowi itu orang yang sakit jiwa, yang mempersoalkan Jokowi, ijazah Jokowi itu orang yang sakit jiwa. Ya hanya itu dia. Dan itu ciri khas dari siapa, Luhut ya, yang nggak bisa mengembangkan narasi kecuali melontarkan 1-2 patah kata yang merendahkan orang yang berbeda pendapat. Misalnya kalau nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, itu lebih baik keluar aja dari Indonesia gitu ya. Sekarang siapa yang mempersoalkan jasa Jokowi itu orang yang sakit jiwa, yang begitu itu setipe ya Luhut itu dengan Ali Muhtar Ngabalin yang senang mengeluarkan frasa, ungkapan beberapa kata yang memblame ya, mengecam tanpa memiliki kemampuan yang argumentatif ya. Misalnya ketika orang narasi berkembang di ruang-ruang publik bahwa sekarang Indonesia gelap ya karena kebijakan Jokowi itu, atau mereka protes ya, akibat dari kebijakan Jokowi itu bikin Indonesia gelap. Apa jawab Luhut? Apa jawab Luhut? Siapa bilang Indonesia gelap? Mukamu yang gelap. Ya tentu Luhut tidak merasakan itu karena dia memiliki segalanya ya. Memiliki emas, memiliki tambang, memiliki perusahaan-perusahaan, dan satu-satunya menteri yang banyak jabatannya dan dipercaya oleh Jokowi adalah Luhut Binsar Panjaitan, dan dialah satu-satunya menteri yang memiliki kekayaan yang secara signifikan ya, secara berarti itu melompat kekayaannya selama menjadi pejabat ya. Luhut Binsar Panjaitan. Tapi intinya tidak ada teman-teman Jokowi yang berani untuk muncul, termasuk Kapolri
misalnya Listio Sigit atau orang-orang terdekat seperti siapa, Bahlil misalnya, nggak ada yang berani secara terang-terangan membela Jokowi ya. Jokowi dibiarkan hampir-hampir sendirian sekarang, dikempur dari utara, dikempur dari selatan, dikempur dari timur, dikempur ya. Dari utara dikempur, dari atas dikempur, dari bawah. Nasib Jokowi memang luar biasa. Satu gempuran-gempuran, satu hinaan-hinaan, satu sikap merendahkan serendah-rendahnya yang dilakukan oleh orang-orang lawan politik Jokowi. Itu bukan semata-mata kesalahan mereka, tapi karena mereka melakukan reaksi ya, terhadap kebijakan Jokowi yang mereka merasa dirugikan. Dan sekarang ketika kekuasaan itu sudah lenyap dari Jokowi dan sudah tidak bisa dia kerahkan lagi karena kekuasaan sudah berpindah ke Prabowo, maka orang kemudian dengan terang-terangan, dengan belak-belakan ya, dengan telanjang ya, menjepit Jokowi, menggempur kalau bisa sampai hancur lewat isu-isu ijazah palsu. Sekarang ada, tadinya diduga ijazah itu dikeluarkan oleh UGM dan ada permainan di situ, tapi ternyata sekarang isunya bergeser. Ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka, tapi juga ada isu dia menyimpan uang dalam bunker. Jadi orang sekarang menuntut supaya bunkernya itu dikejar, dibuka ya, kekayaannya disembunyikan di bunker. Isu-isu yang liar, dan ini membuat Jokowi betul-betul tidak berdaya, dan dia sampai dia menyerah dengan mengatakan, nanti orang mempersoalkan KTP saya, nanti mempersoalkan kakak saya, mempersoalkan dokumen-dokumen saya, dan saya siap menghadapi. Tapi nggak perlu juga dihadapi, karena saat yang terbaik oleh Jokowi sekarang bukan menghadapi lawan-lawan politik yang begitu brutal dan terus terang dan tajam, baik yang dikeluarkan oleh respon oleh Suryo, oleh siapa saja, termasuk oleh Dr. Tifa. Dan Jokowi, dia berjalan lunglai dalam gempuran itu seorang diri, tanpa ada yang membela kawan-kawan terdekatnya ketika kekuasaan dia masih di tangan. Mbah, jadi dia sekarang betul-betul semacam Mr. Lonely ya. Orang yang kesepian di dalam kesendirian, tidak ada ya yang berani terang-terangan membela dengan vokal posisi politik Jokowi yang sudah bukan saja melemah tapi meluruh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kasihan kepada Jokowi, dan kita hanya bisa mengucapkan fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.